Jadi akhirnya keluarlah Kepres itu. Setelah Kepres itu keluarlah Inpres. Nah dari Inpres itu anak-anak pahlawan revolusi ini tentu marah ya Pak ya. Si Cakra bilang kan itu cuma sersan-sersan kopral gitu ya. Dipanggil Paduka yang mulia gitu kan. Sekarang juga Bapak saya mau ganti nggak boleh, mau mandi nggak boleh, cuci muka nggak boleh, marah Bapak saya. Untuk ngerti apa kamu ditinju sama bapak saya gitu, yang bentar-bentar jatuh dia. Apa harapan Ibu terhadap Presiden Prabowo sekarang ini terhadap keluarga dari pahlawan revolusi ini? Enggak, saya sudah nggak mau berharap apa-apa Pak, dan jadi tim sukses lah gitu. Karena saya orang yang kenal desa, jadi saya keliling desa cari suara kan, one man one vote gitu kan. Udah selesai itu Pak Jokowi jadi, semua udah selesai, terus kok saya didiemin aja gitu kan. Selamat datang di Share On, edisi sharing discussion bersama saya Edi Wijaya. 10 November baru lalu kita peringati Hari Pahlawan. Dan saat ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Putri dari salah satu pahlawan revolusi kita yang menjadi korban pembantaian G30 SPKI, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Beliau adalah saksi hidup. Jadi kali ini kita akan ngulik-ngulik apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu dan bagaimana perhatian pemerintah terhadap keluarga dari pahlawan revolusi. Langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Amelia Ahmad Yani. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Selamat sore Pak Edi. Ibu usianya udah ber-75 nih tapi masih tetap sehat bugar. Ini apa sih resepnya Bu? Resepnya? Kalau orang Jawa itu biasanya minum jamu ya Pak. Oh jamu. Terus jamu terus olahraga atau apa, ada nggak jalan jogging atau jalan pagi gitu? Oh saya bersihin rumah. Oh sampai kerja. Iya. Senang saya. Jadi takut kena matahari. Jadi matahari di negara kita kan panasnya luar biasa ya. Jadi selain itu kegiatannya apa sehari-hari ini? Masih rajin nulis buku atau bagaimana? Saya senang nulis. Apapun saya tulis. Saya juga senang hobi masak. Saya lumayan Pak, lumayan. Tapi sederhana aja ya. Ajaran ibu saya sih. Zaman dulu kan ibu saya selalu bikin kue gitu ya. Jadi saya selalu bantuin ya. Jadi ngerti gitu. Nah ini kita sedikit ke topik utama. Presiden Jokowi kan pernah mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa lalu, termasuk peristiwa 1965 dan 1966. Nah ini memang tidak disebutkan secara percis apa peristiwanya, tapi kan disebut-sebut merujuk pada aksi kekerasan aparat terhadap anggota PKI dan simpatisannya, terutama terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah tanggapan Ibu gimana? Iya Pak, jadi ketika sebelum Inpres atau Kepres itu ada, Kepres itu kan pembentukan ininya timnya ya Pak. Itu saya berusaha Pak bertemu dengan Pak Mahfud MD di kantor Menko Polhukam, tapi tidak mudah. Sepertinya mereka banyak yang bersembunyi gitu, takut gitu loh Pak. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak bisa bertemu. Kami tuh ingin menyampaikan hati-hatilah kalau membuat itu, karena ini menyangkut banyak sekali ya, ada ulama-ulama Kiai Jawa Timur, seluruh Indonesia lah Pak ya, kemudian keluarga-keluarga pahlawan juga yang merasa mungkin pada saat itu ya dibunuh, Bapak lihat sendirilah kayak apa ya. Nah termasuk keluarga kami kan, tapi nggak bisa ketemu Pak sama sekali. Jadi akhirnya keluarlah Kepres itu. Setelah Kepres itu keluarlah Inpres. Nah dari Inpres itu anak-anak pahlawan revolusi ini tentu marah ya Pak ya, karena selama 50 waktu itu 56-57 tahun tuh kan banyak sekali simpang siur tentang peristiwa, seolah-olah itu kejadian itu adalah bukan kerjaannya PKI, tapi tentara ya Pak ya. Dan kejadian itu jadi di Inpres itu dinyatakan melanggar semua ketetapan MPRS, yaitu tentang 25 tentang larangan ajaran Marxisme Komunisme, kemudian ada lagi yang nomor 33, ada banyak kan Pak dikeluarkan. Nah ketika itu kami bersama lawyer kami namanya Pak Lamsyah, kita pergi ke Mahkamah Agung. Kita minta itu dicabut karena itu bertentangan dengan ketetapan MPRS tadi, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi jangan sampai Pak Jokowi itu langkahnya salah, justru akan menimbulkan aksi yang lebih besar ya, dan itu benar kan, banyak sekali orang minta dicabut, para ulama minta dicabut, kami minta dicabut, tapi
perjuangan kami itu tidak menghasilkan apa-apa, didiamkan aja Pak. Dan itu pun setelah 6 bulan Pak, itu hasilnya adalah, oh kamu salah kamar, kamu harusnya ke PT UN gitu. 6 bulan nunggu loh Pak. Tapi ya memang nggak gampang. Dan di sini ada, dan boleh saya buka sedikit ya Pak ya. Di sini ini ada tadi ini Pak ya. Kenapa seolah negara, pemerintah itu meminta maaf pada PKI di sini Pak? Dibilang peristiwa 6566 itu sejumlah besar orang yang dituduh komunis, kok dituduh ya, memang komunis ya, tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, dan kemudian korbannya itu 1,5 sampai 3 juta. Yang saya tahu adalah PKI itu memang anggotanya 3 juta. Apa ya mati semua kan enggak kan Pak? Dan yang ibu protes utamanya di situ. Iya, kenapa? Kalau mau adil tuh adil gitu loh semua. Maksudnya kenapa hanya simpatisan PKI yang hanya keturunan? Korban? Iya. Padahal korban pertama itu kami, karena yang memulai siapa sih? Yang memulai kan dari PKI sendiri. Itu memang sejarah yang sangat gelap ya Pak ya. Nah ini boleh flashback dikit, kan Ibu waktu itu menjadi saksi hidup ya? Iya. Jadi waktu itu kira-kira gimana? Tentara yang datang terus gimana sampai? Iya, jadi saya mungkin disingkat aja ke tanggal 30 September. Meskipun sebelum itu ada Dwi Kora Pak ya, Ganyang Malaysia itu loh Pak. Nah, Ganyang Malaysia itu kan banyak orang latihan perang. Kalau Bung Karno kasih Panglima tertinggi memberikan komando menyerang Malaysia, ayah saya sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, beliau harus membuat budgetnya, pengirim tentara ke Kalimantan Utara, itu kan butuh uang Pak. Betul. Dan waktu itu kita sedang terpuruk secara ekonomi, kita makan bubur, jagung ya, rakyat tuh bajunya compang-camping, sangat miskin. Dan kita bisa lihat, saya ingat sekali di Stasiun Gambir waktu itu ya, kayak di film G30S itu anak yang korengan, penyakit, itu seperti itu kemelaratan kita. Itu, ya. Nah, kemudian bapak saya itu sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, beliau harus membuat budget untuk perang. Tapi cuma ditulis Pak di agenda, tapi nggak ada uangnya. Nggak ada. Nah, sementara itu PKI itu mulai masuk Pak ke istana, ke Bung Karno. Jadi Bung Karno memang kita akui beliau sangat simpati dengan PKI waktu itu, dengan Aidit. Malah Aidit itu kan Menko, Menteri Koordinator, dan Wakil Ketua MPR dia waktu itu. Jadi mulai masuk Pak. Dulu yang bikin pidatonya itu kan Ruslan Abdul Ghani sama Wakil Perdana Menteri 1 Osbandrio, terus diganti oleh Nyoto dari PKI. Yang bikin pidatonya Bung Karno. Kemudian Syam Kamaruzaman itu ahli propaganda Pak. Jadi dia membuat dokumen memojokkan Angkatan Darat terutama ya. Karena kekuatan itu kan dua dulu, Angkatan Darat sama PKI yang sama kuatnya. Nah, jadi ada notulensi tentang rapat Dewan Jenderal. Padahal bapak saya itu nulisnya rapat Dewan Jenderal itu kenaikan pangkat. Apakah ini notulensinya? Iya, tulisan bapak saya ini, notulensi rapat Dewan Jenderal ini sebetulnya kenaikan pangkat, yang mimpin Pak Gatot Subroto. Terus yang nomor 2-nya Pak Jatikusumo. Bapak saya masih Brigjen bintang 1. Nah, salah satu dari tentara kolonel yang naik pangkat itu kan ada beberapa Pak. Cuman yang tidak disetujui itu Latif. Kolonel Latif. Jadi sehingga beliau mungkin sakit hati kan? Nah, Latif itu mungkin marah sama bapak saya, kok nggak dibantu. Nah, mungkin kalau di Angkatan Darat, ayo rapat Dewan Jenderal gitu, mungkin menjadi sesuatu yang biasa. Tapi orang-orang tertentu dijadikan alat Pak. Tapi ini luar biasa catatan tangan dari Pak Ahmad Yani. Pak Yani masih ada semua lengkap di sini ya. Ada agendanya. Notulennya ya semuanya tentang kenaikan pangkat pada saat itu. Iya. Dan jelas itu. Jadi ini yang diasumsikan sebagai mau melakukan kudeta. Kudeta, ya. Jadi kudeta itu ada 2 isunya, Dewan Jenderal sama sakitnya Presiden. Karena Bung Karno waktu itu bulan Agustus tuh sakit Pak ya. Terus dokter-dokter Indonesia ya berusaha mengobati, saya nggak tahu bagaimana. Tapi oleh Aidit waktu itu didatangkan dokter-dokter dari Cina. Nah, dokter-dokter Cina ini obatnya apa nggak dikasih tahu dokter Indonesia. Jadi marah ya Indonesia, mengundurkan diri gitu. Nah, di situ kan mulai pertentangan juga. Nah, oleh PKI dipakailah si Untung Samsuri itu kan komandan di Cakrabirawa. Pas Letkol, pas Pampres. Padahal dia itu adalah anak buah bapak saya bentuk pasukan Banteng Raiders itu. Jadi dia itu dari Banteng Raiders
ikut sama bapak saya ke Sumatera Barat waktu PRRI Permesta, ikut ke Irian, merebut Irian Barat, ikut. Tapi dianggap dia itu mungkin tentara yang memang ahli berani perang itulah ya. Barangkali bisa melindungi Bung Karno di situ. Pasukan khususnya pada saat itulah. Pas Pampres, masuklah dia sebagai pasukan pengawal khusus ya Presiden, namanya Cakrabirawa waktu itu. Nah, ada 3 perwira yang berkhianat pada bapak saya, antara lain dia. Memang di rapat-rapat sebelum kejadian tanggal 1 Oktober itu memang Tuntung yang pegang peranan. Dia bagian persenjataan, bagaimana merebut ini kudetanya. Kemudian PKI itu bagian politiknya. Dan waktu itu saya baca di kesaksian Latif Mahmilub ya, bahwa Syam itu begitu yakin akan berhasil karena katanya ada 7.000 personel tentara yang akan ikut mengambil alih, dan semua peralatan-peralatan tempur itu akan keluar dari Siliwangi. Tapi ternyata tanggal 1 itu nggak ada yang keluar itu. Malah 2 batalion, 1 yang dari Brawijaya sama 1 dari Jawa Tengah dipukul mundur kan, 1 masuk Kostra, 1-nya ke Lubang Buaya, dan itu ada perang sedikit lah di situ. Jadi gagal dia. Jadi waktu 1 Oktober pagi setelah bapak saya ditembak itu di depan kami. Nah, gimana ceritanya waktu itu Ibu lagi di mana, terus ada tidur Pak, jadi itu tengah malam ya? Iya, jadi tanggal 30 September itu kan hari Kamis ya. Hari Kamis tuh saya sama adik-adik saya 4 perempuan, kan anaknya 8 ya, tapi 4 cewek ini selalu bareng-bareng mana-mana. Dan usianya nanggung ya, 16, 15, 14, 13 waktu itu Ibu 16? Iya, 1 SMA. Jadi biasa jemput bapak di depan. Kalau bapak saya pulang dari kantor tuh ada suara pengawal, prit, itu bapak udah datang. Kita jemput nih di depan. Nanti bapak ada upacara sedikit, bapak selalu nemuin kita kan, karena saya ada di depan sama adik-adik saya. Ibu Nandi, bahasa Jawa ya, Ibu Nandi, Ibu di mana? Gitu. Terus jawabannya sama, Ibu di dapur lagi masak. Jadi tahun 60-an kan kita masih harus makan bareng-bareng di meja makan, nggak boleh. Kita sekolah dulu nggak ada yang namanya kasih uang saku, tuh nggak ada. Jadi harus makan harus di rumah. Nah, itu Ibu dulu. Jadi bapak saya pertanyaannya itu, jawabannya selalu itu. Nah, hari itu bapak saya sangat happy, wajahnya sangat senang. Beliau nggak, mungkin besok mau pergi kan, sebetulnya mau diambil kan. Nah, terus bapak saya ganti baju, saya nungguin sama adik-adik saya, terus cerita nih bapak sama kita di ruangan tengah itu. Bapak bilang nanti tanggal 5 Oktober hari ABRI semua ikut bapak ke istana katanya. Kita kan belum pernah lihat istana ya. Terus semua ikut bapak, ada ara-araan, bapak saya bilang gitu. 5 Oktober kan hari ABRI ya. Wah, nggak usah sekolah, bolos semua. Wah, seneng deh. Bapak itu bilang gitu. Bolos, oh siapa nggak mau. Nah, terus makan siang bareng nih. Enggak, sebelum itu ada botol minyak wangi di situ di meja itu, nggak ada tutupnya ya, dan nggak tahu siapa yang naruh. Kena tangan bapak saya tuh geletak gitu loh, di meja. Jadi isinya tumpah kan, terus diambil sama bapak saya, dikasih ke saya, diminyakin saya, adik-adik saya, terus sambil bilang begini, kalau ada yang nanya wanginya dari mana, bilang ya dari bapak gitu. Jadi harumnya nama itu dari bapak. Memang benar sampai sekarang namanya harum ya. Biarpun mau diapain tuh nggak bisa tuh. Nah, terus makan bareng, habis makan bapak saya golf. Terus kita mandi lah biasa ya. Terus bapak pulang tuh nemuin kami sama anak-anak Taruna kan, Taruna MN kan, dia akan defile itu di 5 Oktober. Jadi udah ya, sedangkan Jakarta itu kosong sebetulnya karena sebagian besar pasukan ada di Kalimantan Utara untuk menyerang Malaysia. Iya, konfrontasi. Jadi yang ada di Jakarta itu sedikit, nggak banyak memang, dan tanpa peluru karena mereka mau defile kan, mau arah-arahan itu. Jadi waktu itu bapak saya pulang, ketemulah sama mereka Taruna. Wah, udah sama adik-adik aja, dia senang sekali nih kalau sama Taruna gitu. Taruna kan semuanya hormat sama panglimanya ya. Bapak saya masuk, terus bapak saya ada tamu malam itu. Tamunya tuh Pak Basuki Rahmat, Pangdam Brawijaya dari Surabaya ya, sama beberapa tentara gitu, lapor kalau kantor Gubernur Jawa Timur tuh dirusak Gerwani. Gerwani itu underbow-nya PKI ya. Terus dirusak, terus entah bagaimana bapak saya kirim telex ke Surabaya, ke Jawa Timur, bahwa diatasilah oleh Angkatan Darat pasti kan. Nah, terus sore itu juga ada Pak Gandhi. Pak Gandhi itu dulu ajudannya Bung Karno.
Dia bilang sama ajudan bapak saya yang jaga itu namanya Pak Bardi ya. Dia bilang, "Di, bapak sama siapa di dalam?" "Oh, ada Pak Basuki Rahmat lagi. Aku juga mau lapor," kayak gitu. "Ya udah masuk aja," kata Om Bardi. Kan itu kan juga semuanya tentara ya. "Ah, nggak usah, nggak enak," gitu. Terus tanya apa sih? Bung Karno sore marah-marah nih, Dewan Jenderal gitu. Nah, terus padahal ini cerita sedikit lagi sebelumnya. Padahal Bung Karno itu kan tadinya sayang sekali sama bapak saya kan. Dekat sekali. Provokasi kali ya. Iya, itu Nyoto masuk, Sam Kumaru sama-sama masuk PKI ya, jadi memisahkan kan. Jadi waktu itu kita pindah ke rumah yang gede di Taman Suropati nomor 10. Itu yang suruh Bung Karno. Nah, Bung Karno itu ngawasin rumah itu. Itu gentengnya jangan genteng kodok, ganti genteng sirap, catnya harus begini. Saking sayangnya. Nah, suatu saat selamatan nih ceritanya di rumah itu, Bung Karno datang bawa istri barunya yang namanya Ibu Haryati. Jadi kita kan kalau ada tamu dibarisin sama bapak. Baris terus dikenalin sama bapak ini. Itu pertama kali saya lihat Bung Karno pakai jas gelap, tanda pangkat di mana-mana, pakai tongkat komando, pakai biji kalau nggak salah ya. Terus salaman sama beliau gitu, terus bapak bilang ini nomor 1 sampai nomor 8. Mungkin Bung Karno gini, kok anaknya banyak ya gitu. Kita kan ber-8 ya. Habis itu Bung Karno itu bawa band juga, tukang main musiknya dari Cakra Birawa, namanya ABS, asal Bapak Senang. Jadi mainnya tuh kedebar-kedebur. Saya ngintip ya, Bung Karno duduk di kursi kayak gini yang ada kakinya tuh loh. Jadi kakinya bisa naik, kakinya bisa diangkat, bisa selonjor gitu ya. Saya lihat tangannya gini tuh, lagi dengerin musik. Itu kalau nggak salah sampai jam 12 malam baru pulang. Jadi bapak saya sama ibu saya harus nunggu ya. Nah, tapi itu momen yang mungkin bagi bapak saya terindah ya, karena kedekatan itu. Tapi kan banyak orang nggak suka. Cemburu lah. Mulai kan, ya ini gantiin, begitu Bung Karno sakit, isunya jadi dibolak-balik itu. Nah, jadi kudeta itu dua, sakitnya Bung Karno. Katanya Aidit, kalau Bung Karno meninggal, Angkatan Darat pasti yang akan ini naik. Dipastikan itu. Makanya memang, jadi dia bilang kita harus mendahului. Jadi di rapat-rapatnya mereka sebelum tanggal 30 September itu yang mimpin kebanyakan Untung. Brigjen 1 namanya Suparjo, itu Panglima Tempur di Kalimantan Barat. Dia sampai bilang gini, kalau perlu pasukan saya bawa dari Kalimantan. Udah sampai kayak gitu. Jadi suasana Angkatan Darat juga nggak enak. Nah, jadi bapak saya mulai dipojokkan, jadi dokumen itu, ada dokumen Gilchrist satu lagi, terbesar Inggris itu, kan waktu itu kedutaannya dibakar sama Derwani sama Pemuda Rakyat. Mobil Dubes juga dibakar. Nah, bapak saya kan melindungi Dubes dan stafnya. Besoknya kita makan bareng ya sama bapak gitu. Terus bapak saya bilang sama ibu, tadi dapat kiriman karangan bunga dari Gilchrist. Isinya gini, terima kasih dari saya seorang nekolim. Nekolim itu neokolonialisme, imperialisme, Gilchrist gitu ya. Sekecil itu pun dijadikan dokumen, dijadikan propaganda oleh Syam Kamaruzaman yang pinter, memang dia jago. Memang ahli propaganda. Iya, ahli. Memang orang PKI kan banyak yang pinter. Karena kebanyakan sekolahnya di Rusia sama di Cina kan pinter-pinter mereka ya. Dan punya istri ya orang sana, kan waktu itu kan begitu. Nah, jadi setelah itu sudah jadi dokumen itu dibagiin lah. Jadi bapak saya dipojokkan gitu. Padahal bapak saya itu nggak apa-apa. Sampai bapak saya itu nulis di sini ya. Saking marahnya dia dipojokkan tahun 65 nih, tanggal Januari 18 Januari ya. Dia nulis begini. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Jadi masih lengkap tahun 1965 tanggal 18 hari Senin ya kan, Januari, 18 Januari ya. Ini tulisan tangannya beliau langsung. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang cinta tanah airnya memang sangat luar biasa Pak Yani itu. Nah, kemudian di sini bapak saya nulis surat lagi, tapi ini masih bentuk tulisan begini. Ya, tulisan tangannya. Nah, tapi ini kepada Bung Karno. Dan dia menjelaskan banyak sekali tentang sosialisme Indonesia, tentang PKI, tentang ideologi negara kita. Kan Pak Yani itu kan tidak mau ada negara dalam negara. Jadi harus ditumpas.
TII Darul Islam terus ditumpas, terus PRRI Permesta tumpas, kemudian merebut Irian Barat. Jadi tentara itu capek kan, 20 tahun merdeka itu isinya kan perang terus ya. Nah jadi capek sampai nggak mau dia nggak mau perang lagi, istirahat dulu gitu. Ya, dana juga terbatas ya. Nggak punya duit bukan terbatas, makannya bulgur. Bulgur tuh makan ternak kan, kesian kan. Nah di sini ada kata bapak saya yang saya sangat bangga ya sebagai seorang TNI, bahwa Bung Karno mulai percaya kalau TNI diisukan, kami diisukan sebagai mata-mata Amerika. Ini kan, dan anehnya kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegial, selalu isunya diputar balikkan seakan-akan kami pro Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan presiden. Ya, berapa kali info tersebut disampaikan kepada Bapak, maksudnya Bapak Presiden, bahwa Angkatan Darat akan kup, akan ini dan itu. Lama-lama mendengar soal ini, Bapak mulai percaya. Ya, terpengaruh juga. Terpengaruh dia sangat waktu itu sudah apalagi sangat. Yang ngomong bukan satu orang, ada tambah ini. Banyak, iya. Banyak pihak kan. Jadi dibilang itu. Nah di sini sudah mulai percaya ya. Terus dia bilang anti PKI bukan berarti otomatis pro Amerika. Sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Dulu kan masih. Nah ini tulisannya kayak begini nih. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Ini bahasa Belanda. Saya tanya Pak Sarwoedi ini artinya apa gitu. Ini dalam bahasa Belanda. Tapi coba dalam menjalankan tugas tidak pernah bimbang kan. Ini ada. Ya. Nah ini satu lagi. Kenangan banyak meninggalkan. Iya. Ini buku agendanya. Sebagai saksi sejarah. Iya. Terus saya kira deh Bapak, saya marah nih di sini. Saya kira bukti-bukti ketaatan dari TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi. Bener kan? Tanggal 1 Oktober ketika pembunuhan terjadi pagi itu jam 4 ya. Mereka datang dengan truk-truk dan bis, banyak ratusan orang tuh, semua pakai baju hijau, pakai putih. Kita tidur sih, masih tidur. Jadi waktu turun tuh yang mimpin Cakrabirawa 5 orang. Yang lain itu mungkin tentara juga, pemuda rakyat juga, tapi semua bajunya sama. Nah, mereka turun, dilalah nih Pak. Ibu saya itu nggak ada. Ibu saya itu sedang di Taman Suropati itu, di rumah yang gede itu. Kita kan nggak ngerasain, di situ kita balik ke rumah yang kecil. Nah, Jalan Lembang itu. Nah, ibu saya kebetulan nyepi. Ibu saya kan setengah Bali, setengah Jawa gitu loh. Jadi dia kejawennya emang kuat. Nyepi, ya. Kuat ya. Nah, terus kok ya nggak mau pulang ibu saya itu. Kejadian itu jam 4 mereka datang, masuk dari pintu belakang karena yang nggak dikunci. Pintu-pintu itu nggak ada dikunci karena ibu saya nggak ada. Kamar tidur bapak saya pun nggak dikunci. Jadi semua itu tinggal buka pintu aja gitu. Berarti begitu mereka masuk ketemu siapa dulu? Ketemu tentara yang jaga garnisun. Nah garnisun lihat gini, Cakrabirawa yang turun kan pakai loreng dia pakai ini. Terus langsung dilucutin senjatanya mereka. Garnisunnya dilucutin. Nah udah nggak bisa apa-apa kan? Mereka masuk lihat belakang itu. Jadi buka gini ya masuk udah. Ketemu sama adik saya tadi, Edi. Yang Pak Edi tadi. Iya, dia kan 7 tahun waktu itu ya. Dia lagi nyari ibu saya, kok belum pulang gitu loh. Nah, pas ketemu nih sama Cakra di belakang, disuruh bangunin. Bapak saya nih, disuruh Edi itu suruh bangunin. Edi masuk lah, pegang kaki bapak saya. Bapak ada Cakrabirawa gitu. Nah, bapak saya bilang, kok pagi-pagi ada Cakrabirawa, ada apa? Jam 4. Terus bapak saya keluar. Mereka sudah di dekat ruang makan tuh, di pintu. Jadi ruang makan kamar bapak saya loh langsung. Jadi ada pintunya kan cuma kecil ya, ukuran 1-2 orang gitu. Saya ketemu, dia masih pakai piyama, malah nggak pakai sendal gitu kan. Tidur. Saya keluar ketemu. Terjadi dialog yang kasar gitu. Jadi si Cakra bilang kan itu cuma sersan-sersan kopral gitu ya. Dipanggil Paduka yang mulia gitu kan. Sekarang juga bapak saya mau ganti nggak boleh, mau mandi nggak boleh, cuci muka nggak boleh, malah bapak saya untuk ngerti apa kamu ditinju sama bapak saya gitu. Yang bentar-bentar jatuh dia jatuh itu kasar aja sampai gini, nanti nggak bisa bangun karena tembakan pakai senjata Thompson otomatis kan kayak halilintar dalam rumah tuh kayak apa sih? Waktu itu Bu Amelia sudah terbangun pada saat kita bangun semua. Jadi
Saya tidur di belakang, kebetulan saya tuh di belakang di tempat mereka, banyak sekali tentara di depan kamar saya itu. Sedangkan yang di dalam itu kan 5 orang cakra itu. Jadi bapak saya tergeletak itu langsung kan, karena kan bapak saya madep sana ya. Dan dia tutup pintu, jadi dari belakang tembakannya itu 7 peluru. Dia langsung tertelung dibalik ke kaki katanya. Waduh. Juga biadab sekali. Bapak saya langsung diseret keluar. Nah, yang jatuh tadi itu dibopong sama teman-temannya. Jadi begini loh, ini orangnya dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa bangun. Yang dipukul bapak pertama itu? Yang dipukul bapak saya. Jadi di belakang tuh kakak saya, adik saya ngejar. Di belakang ini yang digotong, di depan yang gotong itu bapak saya lagi diseret lewat lorong itu ya. Saya udah bangun, saya kan di belakang. Saya kaki, bukan kakinya bapak saya lagi diseret gitu ya. Saya keluar tapi penuh tentara, penuh sekali. Sampai dan suara sepatu lars itu plong rame gitu di rumah. Nah, saya ngikut pas di pintu itu saya ketemu bapak saya memejamkan mata sih seingat saya. Kita nangis kan ngejar. Mereka semua keluar di satu pintu yang kecil. Jadi rebutan keluarnya gitu. Nah, yang bapak saya diseret ke jalan loh. Sampai di pinggir jalan digeletakin gitu. Karena mereka nunggu masuk dulu kan. Banyak sekali mereka. Nah, waktu kami yang terakhir, kami dicegat di situ, di pintu oleh, kalau saya lihatnya sih 5 orang yang nyegat kita ya. Nggak boleh ikut lah, maksudnya tinggal dulu aja gitu ya. Hanya, kalau adik saya Mas Untung lihatnya 1 orang, memang yang gertak 1. Kalau anak-anak ada yang keluar, saya tembak gitu. Jadi dia udah krek-krek gitu, dan senjata udah diginiin, tinggal nembak aja. Nah, kita kan nangis. Anak juga begitu ya. Dan kita masih kecil. Kan bukan musuh dan bukan pakai senjata itu. Enggak, bapak saya enggak pakai piyama. Iya, nggak boleh ditembak juga kan? Nggak boleh. Tapi itu diseret di jalan yang perikilan itu, diseret sampai ditaruh di pinggir jalan, dilempar ke truk juga. Dan kita ini nggak boleh, kita hanya sampai di pintu. Cuma bisa nangis, dan si garnison itu cuma ngeliatin, dia juga mungkin shock ya. Iyalah. Dan dia nggak bisa lawan kan, nggak ada senjata tuh. Iya nggak ada, dia cuma lihat. Bisa hadapin orang gitu banyak nggak mungkin. Ratusan yang masuk. Jadi rumah itu udah dikepung. Nah itu setelah bapak saya dibawa, udah jurusan kemana saya nggak angkat telepon, nggak bisa, udah diputus semuanya kan. Terus kita minta tolong pembantu kita 1 perempuan, pembantu cuma 2 perempuan lagi, 2. Suruh panggil Pak Bardi, kan itu kompleks militer itu. Nah Bardi di belakang dipanggil, datang dia. Bilang, Bapak, Om gitu aja. Bapak ditembak, Om, itu darahnya, Om. Udah darah di mana-mana. Dan dianya cuma nggak bisa ngomong dia. Dibawa kemana, ke sana itu. Pasar rumput, kita bilang pasar rumput arahnya ya. Nah, terus udah itu nggak tahu gimana, jam 5 pagi ibu saya datang coba. Jadi peristiwa itu selesai gitu. Ibu datang coba. Tuh Tuhan mengaturnya seperti itu ya. Jadi ibu saya datang, kita lihat ibu dari dalam ngomong apa nih sama ibu. Ibu juga lihat anak-anaknya kok udah pada bangun gitu. Jadi ibu saya langsung gini, Non, kok udah bangun pagi-pagi? Bapak ditembak, Bapak dibawa. Wah, ibu saya panik, teriak-teriak minta cari kemana coba. Ibu saya pingsan. Diangkutlah sama kita ke dalam. Ngaji ada darah yang gumpal ya, ada darah yang banyak gitu. Nah, terus ibu saya ambil, ibu saya bilang, kalau dulu kayak gini, kalau lihat seperti ini, bapakmu udah nggak ada. Ibu jangan bilang bapak udah nggak, bapak masih hidup. Itu cuma tangan kamu, kita cerewet deh pokoknya. Ibu ambil, ibu lap di badan. Ibu kenapa? Supaya kuat, kata ibu saya. Terus ibu saya masuk ke dalam, ambil baju bapak saya terakhir malam itu, putih, pakaiannya putih yang dipakai. Diambillah semua sisa darah itu. Nah itu yang nanti dibawa kemana-mana. Sampai kering. Sampai baju itu kering sama darah, tapi itu tidur sama itu, nangis di situ. Wah udah. Nah situasinya memang sangat ya. Tanggal 1 itu memang tidak ada yang tahu Pak dibawa kemana. Pak Umar Wirahadikusuma datang, Pangdam Jaya, terus mereka atur bagaimana, semua ngumpul di Kostrad gitu loh. Nah kita diungsikan ke Pasar Minggu waktu itu supaya mungkin rumah itu dijadiin posko ya oleh tentara gitu. Sampai singkat ceritanya baru ketemu di Lubang Buaya itu ya. Tanggal 3 Pak, 3 malam. Tanggal 3 kita 3 hari kemudian baru ketemu. Ya Om Bardi yang nyari sama Pak Kitman yang polisi itu. Oh iya. Yang ke bawah, jadi dia bilang dia dengar Yanis dipateni. Mereka teriak sukses. Jadi begitu pamit bapak saya udah gugur ya, pasti dipotong kepalanya coba. Yang nyambung itu cuma tulang belakang.
Itu Bapak itu, jadi waktu diangkat katanya marinir yang angkat tuh retak gitu kepalanya, Pak. Terus dilurusin, dikasih batu, mungkin ya biar lurus. Mungkin nggak pernah lihat jenazahnya. Oh, enggak, Om Bardi bilang lihat fotonya saja. Jangan lihat juga lah, udah mungkin pasti kondisinya. Aduh, Pak, kalau kita lihat mungkin sampai hari ini saya gila kali ya. Mungkin bisa kita anak-anak ini nggak bisa menerima mungkin. Setelah lihat fotonya setahun kemudian baru tahu bahwa kondisinya itu sangat-sangat parah. Dan saya mohon maaf ya Pak ya, semua alat kelamin mereka itu rusak. Oh, sampai begitu ya? Terutama saya nggak tahu kenapa. Ya memang membusuk, ya iyalah 3 hari ya di dalam sumur dan kepala duluan kan yang dimasukkan. Nah tapi saya heran kenapa alat kelamin mereka rusak. Memang kabarnya kan sebelum dimasukin ke lubang bayar disiksa-siksa dulu. Oh iya, itulah Pak Kitman bilang, kalau saya dipotong ini, darah saya mungkin nggak keluar saking takutnya. Dia lihat ditendang di itu, katanya merangkak ke sumur loh Pak, disuruh merangkak ke sumur. Coba itu kan, dan itu kalau Bapak lihat tadi katanya di sini tuduhan terhadap komunis mengalami nah, sekarang apa ya, lihat begitu. Bagaimana tentara nggak marah? Ya betul, ini banyak TNI juga yang protes kalau sampai kenapa pemerintah minta maaf kepada. Nah itu sampai hari ini kan para senior, iya. Balikannya harusnya. Kenapa? Dengan jalan ini Pak mengatakan begini komunis yang mengalami loh, kita lebih parah, kita menyaksikan sebuah pembunuhan ya. Dan itu menjadi sebuah tragedi kan, tragedi nasional. Bapak tuh di Bali itu orang saling bunuh-membunuh di Bali. Dulu kan nggak ada Komnas HAM atau apa kan belum ada. Yang ada dulu adalah hukum adat, hukum rimba. Kamu mati, aku matiin, dan gitu dulu. Nggak bisa nyalain TNI. Kalau TNI marah iya. Tapi kan mereka ditangkap sampai ke Pulau Buru, ada yang B, A, B gitu kan ya. Yang di Pulau Buru tuh B, kalau yang nggak dibunuh. Yang simpatisan mungkin, memang mereka nggak ngerti. Kalau mereka ngerti ya, kalau mau kudeta bilang 3 juta, mas saya dikasih tahu semua. Orang mau kudeta ya paling 6 orang yang merancang itu kan, 6 orang atau 10 yang merancang dan sangat rahasia, nggak mungkin. Bapak saya aja nggak tahu. Bapak saya tahu ada ancaman, iya. Bapak saya tahu, makanya pengawalan ditambah waktu itu. Tapi malam itu kok ya disuruh pulang semua sama bapak saya. Malam tanggal 30 September itu suruh pulang. Memang bapak saya harus nggak ada ya. Jadi tanggal 5 Oktober hari ABRI itu nggak ada. Pemakaman para pahlawan revolusi ini dinaikkan semua di atas panser kan. Di atas panser yang bapak saya beli 7 jenazah itu peti. Itu luar biasa sekali. Itulah arak-arakan yang bapak saya bilang. Semua ikut bapak ke istana, ada arak-arakan. Jadi bapak saya diarak, bapak saya itu diarak ratusan ribu orang dari Jakarta itu keluar semua dan berdoa, dan matahari nggak ada, adanya mendung, sedikit hujan ya, mengantar para pahlawan ke tempat yang istananya itu. Itu Jadi Pak. Sekarang Ibu Umelia, apa harapan Ibu terhadap Presiden Prabowo sekarang ini terhadap keluarga dari pahlawan revolusi ini? Enggak, saya sudah nggak mau berharap apa-apa Pak. Saya sudah sangat sangat kecewa dengan impres ini ya. Keluarga saya semua udah masa buruk gitu katanya. Makanya yang kita bisa buat adalah saya menulis, Pak Edi bikin podcast. Itu kan semua membantu untuk memberikan supaya masyarakat bisa tahu kebenaran tuh seperti apa sih. Dan semua catatan bapak saya ini berharga sekali karena ini adalah ini adalah sejarahnya Pak. Dia seorang TNI, dia seorang yang sangat, saya bangga punya ayah seorang. Ini adalah isi hati dari bapak beneran. Kondisi pada saat itu bagaimana? Dia sampai nulis tuh banyak sekali yang beliau tulis, tapi ada beberapa yang saya ambil ya, bahwa mereka ini sangat setia kepada negara. Jadi nggak boleh Pak ada namanya DITII, PRRI, Permes, itu nggak boleh ada. Yang ada adalah Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus dipertahankan. Gitu loh Pak. Ya. Nah ini kan Ibu pernah berkecimpung di dunia politik, pernah jadi
calon bupati tahun 2005. Bupati ya. Saya pikir gini, itu kan Purworejo ya. Bapak saya lahirnya di Jenar, Kabupaten Purworejo Bagelen, Kecamatan Bagelen. Mungkin ada orang, Ibu Amelia, saya diminta sama Golkar waktu itu, tapi saya nomor 2, nomor 1 orang Golkar. Saya bilang, kalau maju ya harus nomor 1, masa nomor 2. Saya bilang gitu. Saya majulah Pak. Ya ada 2 partai yang dukung saya. Saya tuh menang Pak. Saya tuh menang. Jam 6 sore. Saya udah paling tinggi, udah menang. Gak taunya Pak, ada yang namanya permainannya. Saya ini bodohnya di situ. Jadi jam 6 sore itu kita udah mau potong kambing nih Pak, 4 ekor udah mau dipotong, mau pasang tenda. Total 10.000 suara masuk dari 2 kecamatan tuh. Wah, saya kayak dihantam muka saya itu waktu itu. Jadi saya tahu, saya belajar, terus saya menjadi ketua partai. Saya ini isinya cuma berantem aja Pak ya. Akhirnya saya diambil Pak Wiranto. Sebagai? Pak Jenderal Wiranto, kan beliau punya Hanura waktu itu ya. Dia bilang, udah Ibu sini aja sama saya, katanya. Udah saya ikut sama Pak Wiranto. Nah, saya ikut mendukung waktu itu ya, 2014, siapa namanya tadi, Jokowi dan Yusuf Kala kalau nggak salah ya. Ya pertama. Ya 2014. Saya menjadi tim sukses lah gitu. Karena saya orang yang kenal desa, jadi saya keliling desa cari suara kan. One man one vote gitu kan. Udah selesai itu Pak Jokowi jadi, semua udah selesai, terus kok saya didiemin aja gitu kan. Terus saya ke Pak Wiranto, saya bilang gini, Pak, kan udah selesai semua, sudah jadi presiden, udah ajak kabinet, saya tak di luar aja, saya bilang gitu. Saya di luar biar saya bisa berkiprah sesuai dengan kemampuan saya gitu kan. Pak Wiranto bilang, oh enggak, Ibu saya ajukan sebagai duta besar. Nah, waktu itu menjadi duta besar di Bosnia. Seorang tentara itu Pak, kalau udah ngomong satu aja Pak, kita nggak tahu bagaimana orang bekerja ya. Tapi kok saya dipanggil Bu Menlu, habis itu katanya Presiden meminta Ibu menjadi, kok benar ya kalau gitu. Padahal saya nggak pernah nanya loh Pak. Hanya satu kata itu aja, Pak Wiranto nggak pernah ngomong apa-apa lagi. Langsung jadi duta besar Bosnia Herzegovina. Iya. Dan ternyata Pak, Bosnia Herzegovina itu pecahan Yugoslavia. Bapak saya dulu kan beli senjata di Yugoslavia. Jadi saya kan napak tilas, Bosnia Herzegovina kan bagian dari, itu 60% senjata kan diproduksi di Bosnia Herzegovina. Orangnya pinter-pinter ya Pak ya. Dan bikinnya tuh di bawah tanah semua, di leng itu namanya. Saya kunjungan ke situ, lihat orang bikin peluru, bikin ini, bikin itu. Memang Bapak saya ternyata saya kayak napak tilas gitu loh. Bapak saya pernah kan beli senjata, mungkin juga ke situ kan. Kan waktu itu belum jadi Bosnia, belum jadi Kroasia, belum pecah jadi 6 negara kan. Nah, saya di salah satu itu yang pecahannya itu. Tapi itu pengalaman yang bagi saya sangat bermanfaat. Selain itu pengalaman apa lagi yang mungkin bisa di-sharing buat kita semua ini? Selain melihat tempat pembuatan amunisi dan senjata. Iya, dengan Bosnia. Saya selama jadi duta besar 4,5 tahun ya, saya sangat diterima oleh masyarakat di sana. Sampai hari ini Pak, saya sama mereka itu kayak sama saudara. Jadi Amelia, we miss you, Amelia ini, Amelia itu pemain sepak bolanya semuanya Pak. Iya, karena saya dulu suka sama mereka ya. Ada satu wilayah di sana namanya kok jadi lupa, tempat pembunuhan 8.732 Muslim dibunuh dalam 7 hari ya Pak ya. Itu juga gitu, mayatnya dipecah-pecah Pak di gunung-gunung. Nah terus Clinton, Presiden Amerika itu minta supaya dikumpulkan lagi, persis kayak kejadian 65, dikumpulkan di DNA-nya, dicocokkan dengan keluarga. Sekarang sudah baru ketemu sekitar 6.000-an ya, masih belum ketemu di gunung-gunung soalnya. Jadi saya tuh tahu banyak Bosnia, dari NATO juga cerita sama saya bahwa di gunung-gunung itu masih banyak apa Pak, ranjau. Itu katanya dia. Ranjau masih banyak. Iya masih. Dan yang ahli untuk mengambil ranjau itu orang Bosnia. Jadi saya di sana ada waktu itu 12 perempuan duta besar, termasuk dari NATO juga perempuan, jenderal Pak. Jadi kami selalu tiap bulan tuh ngumpul ya, pindah-pindah ke makan malam di sini, di bulan depan di situ saya banyak menimba ilmu juga ya dari mereka ya, dari Eropa Barat, dari mana-mana ya. Waktu saya datang ke Bosnia Pak, penghasilan apa namanya per kapitanya itu sama dengan Indonesia. Pendapatan per kapita. Waktu itu ya 4.000 US kalau nggak salah waktu itu ya. Saya pulang kemarin Pak, dia sudah 9.000. Di sini malah turun. Gitu Gitu Pak. Jadi
rasanya gimana ya? Kok negaraku kok nggak maju-maju itu? Nah ini supaya negara kita bisa maju ini Bu, apa pesan Ibu terhadap generasi muda kita ini supaya siap nih menjelang 2045 Indonesia Emas nih? Iya, apa jadi pesan? gini, kalau negara kita itu tidak bisa mensejahterakan rakyat, itu sulit Pak. Bapak lihat sekarang, mutilasi di mana-mana, marah sama ini dimutilasi, marah sama itu dibuang ke sungai. Melihat sendiri kan, itu kan kayak PKI kan? Nah, apakah itu PKI zaman sekarang? Karena kalau daerah itu miskin, melarat, orang-orangnya kayak begitu Pak ya, akan tuh, iya gampang sekali Pak. Cepat tersulut emosi. Nah, terus saya dengar juga anak-anak muda banyak yang pergi sekarang karena tidak ada harapan di sini, mau kerja susah, ya kan? Di PHK banyak. Nah, makanya harapan kepada Prabowo ya harusnya itu memang korupsi itu harus hilang. Berantas ya. Kalau korupsi ada nggak mungkin. Terus orang males kan kasih sembako, males kasih duit PLT ya males jadinya. Antar ya, jadi nggak jadi malas kerja. Males. Anak-anak muda juga pada pergi. Nah, bagaimana mereka mencintai tanah air kayak Pak Yani tadi, patriotisme, cinta tanah air itu nomor 1. Ya mungkin Pak Prabowo waktu membentukkan kabinet pertama itu kan di Akmil Magelang mungkin juga menciptakan nasionalisme tapi saya melihat kok gendut sekali ya kabinetnya ya. Saya sendiri gini, ini kok banyak banget. Apa kita ingat Pak? Menteri ini siapa? Kalau sekarang udah agak sulit hafalnya ya. Kalau zaman kita SD dulu, hafal menteri ini bisa 5 tahun itu. Zaman Pak Harto kita hafal. Iya, ya? 5 tahun. Sekarang ganti-ganti terus. Dulu zaman Pak Harto mau beli beras, beli minyak, tuh kebutuhan pokok mudah. Sekarang dibagiin aja. Terus toto impor 5 juta ton coba. Katanya negara agraris. Susah Pak. Dan makanya Pak Prabowo sekarang mau buat swasembada pangan ke depannya ini. Katanya. Semoga tercapai ya. Ya, kita coba nanti Pak Edi coba. Pak Edi yang nyoba coba. Nyoba apanya? Nah itu supaya anak-anak itu mau tinggal di Indonesia, bekerja untuk Indonesia. Tapi memang Pak ya penghasilannya itu kecil sih Pak. Berbanding dengan saya pulang tuh di sana 9.000, di sini malah turun 3.000 malah. Masa sih Pak? Guru honorer 300.000, bagaimana mau hidup Pak? Gimana muridnya bisa berkualitas ya? Kalau gurunya cuma gajinya 300.000. Itu sehari habis ke Jakarta kan Pak? 300.000 parkir di sini, padahal bensin habis. Makan segala macam bensin habis. Bensin habis Pak, iya. Jadi itu memang apapun nggak mungkin Pak. Harus minimal kalau saya yang orang terbawah itu harusnya 10 Jakarta ya Pak ya. Mau gaji cuma 1 juta, 2 juta bisa apa? Memang serba salah nih kalau pabrik-pabrik misalnya kos gaji terlalu tinggi, tidak produktif juga, itu yang menguntungkan juga nggak bisa buka duit. Memang serba salah nih. Memang kita harapkan pemerintah Prabowo bisa mengatasi masalah ini ya, memberantas korupsi, menciptakan lapangan kerja yang memadai dan gaji yang wajar. Iya, harus dirubah sistemnya Pak. Sistem penggajian itu harus dirubah. Jadi nggak bisa lagi seperti itu. Dan bayang korupsi bisa 300 triliun, bayangin. Iya. Uang cash yang disita bisa 822 miliar, bisa 900-an miliar. Ini luar biasa. Emasnya 51 kilo. Iya. Saya dikasih sekilo aja cukup Pak. Sekarang sekilo udah se-M lebih ya. Lebih. Ini negara harus didandanin Pak. Harus didandanin, nggak bisa kalau nggak dirubahnya sistem kenegaraannya nggak bisa Pak. Paling gajinya tetap segitu-segitu. Ya. Oke, kita harapkan pemerintah Prabowo bisa kerja maksimal untuk mensejahterakan masyarakat dan memberantas korupsi. Tapi kalau menterinya banyak sekali, apa bisa? Makanya kita lihat nih. Katanya mau dilihat 100 hari ya. Makasih Bu atas waktunya yang sudah berkenan podcast tempat kami. Saya terima kasih Pak Edi, mohon maaf kalau saya agak cerewet ya Pak ya. Makasih atas sharing semua informasinya. Iya Pak. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Ibu Amelia Ahmad Yani, putri dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, pahlawan revolusi kita. Beliau berharap agar pemerintah mendatang bisa memberantas korupsi dan menciptakan lapangan kerja yang layak dengan gaji yang layak buat masyarakat. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, edisi ringan discussion podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.